Salam, bro and sis, oma opa, jemaat PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada edisi hari Jumat 15 Agustus tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Lubis, warga jemaat PKLU GPIB Marturia Lampung. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Sembah dan puji Allah Sang Bapa Pencipta alam. Sembah dan puji Yesus Sang Juru Selamatnya. Sembah dan puji Roh Kudus, penuntun dalam kebenaran. Hai segala yang bernafas, sembah dan pujilah Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas anugerah yang senantiasa Engkau beri buat kami, atas kesempatan dan kesehatan yang Engkau beri buat kami. Tuhan, kami warga jemaat PKLU GPIB pada saat ini Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami memohon kasih sayang-Mu, Engkau curahkan roh hikmat kepada kami. Engkau beri kami hati dan pikiran yang jernih agar dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca. Tuhan Allah, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan, firman yang melandasi firman kita pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan berfirman, "Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Namun, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga.
Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bro and sis, renungan kita pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2025, diberi judul Kasih adalah Hukum yang Memerdekakan. Ayat emas dalam renungan ini diambil dari ayat yang ke-12 yang berkata, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Ada hukum yang memerdekakan orang. Ada juga hukum yang tidak memerdekakan orang, alias hukum yang membelenggu orang. Hukum yang memerdekakan orang adalah hukum kasih yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Hukum kasih adalah intisari dari 10 hukum termasuk rinciannya yang berjumlah ratusan yang disusun para imam semasa pembuangan. Banyaknya rincian hukum Taurat sehingga tidak seorang pun mampu melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, hukum Taurat dipahami sebagai hukum yang membelenggu orang. Memandang muka atau membeda-bedakan orang adalah dosa dan pelanggaran terhadap hukum kasih. Sebab hukum kasih mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang beriman diperintahkan untuk berbuat baik, bukan berbuat dosa. Berbuat baik berarti bertindak terhadap sesama berdasarkan kasih. Semata-mata karena kasih, tanpa melihat latar belakang orang, kaya atau miskin. Berbuat baik kepada sesama tidak lagi terkait dengan kewajiban memenuhi atau melakukan hukum Taurat. Memperlakukan orang miskin sama dan setara dengan orang kaya adalah tindakan kasih. Oma opa, sebaliknya menghormati orang kaya dan menghina serta menyingkirkan orang miskin itu sama dengan tindakan membunuh. Membunuh harkat dan martabat serta hak hidup orang miskin sebagai ciptaan Allah. Siapapun yang melakukannya adalah berdosa dan pelanggar hukum serta akan dihakimi dengan tidak berbelas kasihan. Sedangkan orang yang berkata dan bertindak sesuai hukum kasih dihakimi dengan berbelas kasih. Hidup kita tidak bebas dari baik hukum aturan gereja maupun hukum atau aturan negara. Lakukan semua hukum atau aturan tersebut tanpa tebang pilih. Bukan lagi sebagai kewajiban yang mengikat, tetapi sebagai perwujudan kasih. Kasih mesti menjadi nilai tertinggi dan mendominasi dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Pandangkan
pada orang menderita, agar mereka bahagia walau hidupnya susah. Oma opa yang dikasih Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji, yang maha pengasih dan penyayang. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini. Khususnya pada kesempatan ini Tuhan, Engkau perkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah, jadikanlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidupku, menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami pada kesempatan ini berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU Pusat ya Tuhan, yang sudah menjalankan program SPMAB ini. Semoga program-program dari Dewan PKLU bermanfaat dan terus jaya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh oma opa, bro and sis dimanapun berada. Engkau senantiasa pelihara, Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami rasa sukacita, damai sejahtera. Bagi oma opa, bro and sis yang berada dalam pergumulan ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Beri mereka hikmat Tuhan, serta bantu mereka untuk memperoleh solusi dalam menghadapi segala macam pergumulan. Tuhan Allah yang maha baik, pada malam hari ini kami akan beristirahat bersama ya Tuhan. Berikan kami nikmat peristirahatan hingga besok pagi Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan bugar ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bro and sis, oma opa yang dikasih Tuhan, demikian pembacaan renungan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah kita baca menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kita. Kita dijadikan sebagai orang-orang yang mengasihi sesama. Sampai berjumpa kembali di dalam edisi berikut. Tuhan Yesus memberkati.